Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di sistem peredaran darah pada manusia. Pada manusia itu terdapat sel darah dan ada jantung. Nah, pada jantung ada dua siklus jantung, yaitu ada tekanan sistol dan diastol. Organ apa saja yang ada pada peredaran darah pada manusia? Kita lihat di sini. Ada plasma darah, jadi ketika kita melakukan praktek, darah diambil, itu ada komponen yang plasma darah yang berbentuk cairan. Kemudian plasma darah ini tersusun dari air, karbon dioksida, glukosa, asam amino, ya, atau protein, vitamin, lemak, dan garam mineral. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut sel-sel darah, menyeimbangkan volume darah, serta kadar elektrolit darah. Plasma darah ini sebenarnya dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ada albumin, yaitu yang berperan untuk mengatur aliran yang masuk ke membran plasma. Jadi anak-anak COVID, kenapa diambil darahnya ketika rapid? Nah, ini untuk membagi menjadi 3 komponen ini. Ada globulin, nah pengangkut membawa nutrisi makanan. Ada fibrinogen, ini berperan dalam proses pembekuan darah. Sel darah putih diproduksi dalam sumsum tulang. Ya, jadi bentuk sel darah putih ini. Jadi sel darah putih ini ada neutrofil, limfosit, basofil, monosit, dan eosinofil. Kamu lihat, jadi ketika darah itu disentrifuge akan terpisah menjadi beberapa komponen. Nah, sel darah putih ini berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Berikutnya ada trombosit. Trombosit ini merupakan fragmen sel yang berukuran kecil, berperan dalam pembekuan darah saat terluka bersama dengan benang fibrin. Trombosit ini berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah. Ketika trombosit pecah, maka menjadi trombokinase. Trombokinase akan berubah menjadi protombin, kemudian dibantu oleh vitamin K dan ion Ca2+ menjadi trombin. Nah, trombin ini akan diubah menjadi fibrinogen, dan fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin. Jadi kalau kita terluka, kemudian darahnya berhenti, kemudian ada benang-benang halus, itu namanya adalah benang-benang fibrin. Nah, yang berikutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini tidak memiliki nukleus, jadi tidak punya inti, sehingga mampu berubah bentuk menyesuaikan pembuluh darah. Terdiri dari protein khusus yang dinamakan dengan hemoglobin, memberi pigmen warna merah. Nah, fungsinya hemoglobin ini apa? Untuk memberi pigmen warna merah pada darah, mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Jadi hemoglobin ini sangat penting sekali bagi pembentukan eritrosit. Nah, ini merupakan gambar jantung yang terdiri dari 4 ruang. Biasanya saya singkat menjadi suka-sukir, bukan bukin. Nah, suka-sukir. Nah, ini adalah serambi kanan, serambi kiri, atau nama lainnya atrium. Bukan, itu adalah bilik, atau nama lainnya adalah ventricle. Jadi bilik kanan dan bilik kiri. Nah, nomor 1 itu adalah serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, bagian yang atas itu merupakan aorta. Jangan sampai kebalik antara serambi ya, antara serambi dengan bilik. Nama lain dari bilik adalah ventricle. Nah, nada yang berwarna biru itu namanya adalah arteri pulmonalis. Kemudian ada vena cava superior. Nah, ini vena cava besar, vena besar ya. Superior itu atas berarti. Kemudian ada vena cava inferior. Nah, ini ada katup tricuspidalis, ini katup pembatas ya, supaya darah tidak bercampur. Ada katup bicuspidalis, ini terjadi 2 katup. Kalau tricuspidalis ini dari 3 katup. Nah, ini kenapa harus ada sekat, supaya darah yang kotor dengan yang bersih tidak tercampur. Jantung terletak pada rongga yang berisi cairan perikardial. Dinding dan lapisan perikardial ini namanya perikardium. Jadi yang melapisi jantung itu namanya perikardium. Ada epikardium, ini lapisan terluar. Ada
miokardium ini lapisan tengah, dan endokardium ini lapisan dalam. Apa fungsi perikardium sebenarnya? Yaitu cairan serius untuk melumasi jantung saat berhenti dan menghindari gesekan dengan organ lain ya. Jadi setiap selaput yang melipusi itu anak-anak itu pasti ada fungsinya. Selain itu apa? Menyangga dan menahan jantung agar tetap pada posisinya. Kamu lihat di sini gambarnya ya. Nah, itu ada serambi. Nah, bagian atas serambi kanan dan serambi kiri. Ini kan serambi kanan, serambi kiri. Nah, itu kamu lihat bedanya. Nah, ya, menerima darah. Serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik bagian bawah ada bilik kanan dan bilik kiri. Apa fungsinya di sini setelah serambi kanan kiri ini menerima darah ya? Jadi bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru. Jadi dari ke seluruh tubuh kemudian kembali ke paru-paru, kemudian oleh paru-paru akan ditukar kembali menjadi darah bersih masuk lagi ke serambi kiri. Otot jantung pada bilik lebih tebal dibanding serambi dan otot bilik kiri lebih tebal dari bilik kanan. Kenapa lebih tebal? Karena dia fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 pembuluh utama yang terdapat di jantung, pembuluh nadi atau arteri. Nah, ini kamu lihat gambarnya, yang merah itu membawa darah meninggalkan jantung. Nah, yang warna merah itu dinding, apa cirinya? Yaitu dinding ototnya kuat, tebal, elastik, dan denyutnya terasa. Letaknya tersembunyi agak ke dalam. Nah, ini kalau nadi ya, jika terluka darah akan memancur. Kenapa memancur? Karena kan dari jantung, keluar jantung, jadi alirannya deras. Satu kutub pada pangkal aorta arteri besar terdiri dari katup semilunaris. Nah, pembuluh nadi ini membawa darah bersih ke seluruh tubuh, jadi kayak oksigen ya. Kecuali arteri pulmonalis, karena apa? Karena membawa darah kotor yang kaya CO2 ke paru-paru. Nah, ini ya, kamu lihat ini skemanya, gambar di samping skemanya kamu lihat. Pembuluh darah Bali atau vena, pembuluh darah yang mengangkut darah ke jantung. Nah, ini ya tanda panahnya. Cirinya apa? Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Denyutnya tidak terasa. Terletak di dekat permukaan tubuh. Memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Jika terluka, darah hanya menetes karena dia meninggalkan jantung, bukan memompa, tapi menuju jantung. Jadi darah yang keluar tidak memancar. Pembuluh nadi atau pembuluh Bali atau vena ini banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis karena kaya O2 sehingga darahnya bersih karena kaya O2. Pembuluh kapiler, kamu lihat yang bawah itu, bagian bawah pembuluh kapiler. Ini pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi arteri terkecil dengan ujung pembuluh Bali atau vena. Ciri-cirinya adalah dinding pembuluh tipis, diameter pembuluh sangat kecil, berhubungan langsung dengan sel tubuh. Nah, pembuluh darah manusia ini ada 2 jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah besar ya dan peredaran darah kecil. Nah, yang saya warna hijau ini adalah peredaran darah kecil, yang ungu ini adalah peredaran darah besar yang merah ini. Kamu lihat itu skemanya, bilik kanan. Ya, kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju pulmo itu paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri. Pulmo itu paru-paru. Kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri, kamu lihat gambar skemanya panahnya, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, ya, menuju vena cava superior atau inferior. Kamu lihat yang di kotak itu dan dikasih tanda panah. Kemudian masuklah ke serambi kanan.
Nah, darah bersih yang kaya oksigen itu akan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kalau darah kotor itu akan berwarna biru kaya CO2.